Om Swastiastu. Selamat pagi, Bapak Iketut Sunarwijaya SEMSI, staf dosen pengampu mata kuliah pengauditan internal dan rekan-rekan semua yang saya cintai. Di sini saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Resiko Kecurangan Manajemen. Izinkan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan anggota kelompok 4, yaitu yang pertama Putu Ani Damayanti Utami, absen 17, dan saya sendiri Madewi Dewardani, nomor absen 19. Sub-subbab pembahasan yang akan dibahas pada materi berikut ini adalah yang pertama, resiko kecurangan manajemen, yang kedua, rencana penentuan risiko, yang ketiga, manajemen risiko dan tujuan-tujuan proses manajemen risiko, dan yang keempat, metode-metode analitis dan kombinasi dari metode analitis. Baik, untuk subbab yang pertama mengenai risiko kecurangan manajemen akan saya lanjutkan. 1. Risiko kecurangan manajemen. A. Fraud. Fraud atau kecurangan merupakan suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan pribadi atau kelompok. Dalam kata fraud itu sendiri dapat diartikan dengan berbagai makna yang terkandung di dalamnya, seperti kecurangan, kebohongan, penipuan, kejahatan, manipulasi data-data, rekayasa informasi, mengubah opini dengan pemutarbalikan fakta yang ada, dan menghilangkan barang bukti secara sengaja. Menurut Black Law Dictionary dalam Fitrawansyah tahun 2014, yaitu yang pertama, kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya. Yang kedua, penyajian yang salah atau keliru atau salah pernyataan yang secara ceroboh atau tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat. Dan yang ketiga, suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah atau salah pernyataan. Menurut para ahli, fraud didefinisikan sebagai yang pertama, Joel G. Siegel dan J. K. Shim. Fraud atau kecurangan merupakan tindakan yang disengaja oleh perorangan atau kesatuan untuk menipu orang lain yang menyebabkan kerugian. Sedangkan menurut Allison tahun 2006, dalam artikel yang berjudul Fraud Auditing, mendefinisikan kecurangan atau fraud sebagai bentuk penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Jadi dari definisi penelitian terdahulu dapat disimpulkan yaitu fraud atau kecurangan merupakan sesuatu yang disebabkan oleh keinginan seseorang yang teraplikasi dalam bentuk perilakunya untuk melakukan suatu tindakan yang menyalahi aturan. B. Risiko fraud atau kecurangan. Risiko kecurangan manajemen adalah risiko yang dialami oleh suatu perusahaan atau institusi karena faktor terjadinya tindakan fraud atau kecurangan yang disengaja, baik kerugian yang bersifat materi maupun non-materi, di mana kerugian materi diukur dari segi finansial dengan mengacu pada mata uang yang dipakai, misal rupiah, dolar, ringgit, yen, euro, dan sebagainya, sedangkan kerugian non-material menyangkut dengan kerugian yang bersifat non-keuangan, seperti menurunnya kepercayaan publik kepada perusahaan. Berikut 3 faktor munculnya risiko kecurangan manajemen atau fraud. Yang pertama ada tekanan, yang kedua adanya peluang, dan yang ketiga rasionalisasi. The Association of Certified Fraud Examiners membagi fraud ke dalam 3 kelompok berdasarkan perbuatannya, yaitu yang pertama penyimpangan aset, yang kedua pernyataan palsu, dan yang ketiga korupsi. C. Struktur 3 elemen dalam proses evaluasi risiko. Yang A. Kondisi, yaitu yang memungkinkan terjadinya kecurangan manajemen. B. Motivasi, yaitu yang dapat melandasi terjadinya kecurangan. Dan C. Tingkah laku, yaitu manajemen yang dapat mendorong manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan. D. Risiko-risiko untuk tiap elemen dalam proses evaluasi risiko.
Kondisi terdiri dari lemahnya kontrol internal, pengambilan keputusan yang tersentralisasi, manajemen yang tidak berpengalaman. Motivasi terdiri dari untuk menunjukkan laba yang meningkat, untuk menghilangkan persepsi pasar yang negatif, untuk mendapatkan bonus. Tingkah laku terdiri dari ketidakjujuran, kurangnya komitmen terhadap etika, kurangnya perhatian terhadap aturan dan regulasi. 2. Rencana penentuan risiko. Penentuan risiko atau risk assessment merupakan hal penting bagi manajemen dan auditor internal. Auditor internal harus memasukkan hasil penentuan risiko ke dalam program audit untuk memastikan bahwa kontrol-kontrol yang dibutuhkan memang diterapkan untuk mengurangi risiko. Kontrol internal adalah sebuah proses yang dipengaruhi oleh dewan direksi, entitas, manajemen, dan karyawan lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada kategori-kategori ini. Yang pertama, efektivitas dan efisiensi operasi, yang kedua, keandalan pelaporan keuangan, dan yang ketiga, ketaatan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku. Penentuan risiko merupakan tanggung jawab yang tidak terpisahkan dan terus-menerus dari manajemen. Dikatakan integral karena manajemen tidak dapat menetapkan tujuan dan dengan mudah mengasumsikan bahwa tujuan tersebut akan tercapai. Banyak hambatan yang muncul akan menghalangi perjalanan mencapai tujuan. Beberapa hambatan atau risiko akan datang. Sebagai contoh, yang pertama, suatu hukum atau peraturan baru mengalihkan sumber daya dari operasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, sebuah perusahaan pesaing memperkenalkan produk atau jasa baru yang membutuhkan tindakan segera dan menciptakan tujuan baru dengan menurunkan prioritas tujuan sebelumnya. Yang ketiga, sebuah terobosan teknologi membuat satu atau lebih tujuan menjadi usang. Dan keempat, seorang manajer yang tidak kompeten mengabaikan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang pertama, merencanakan penentuan risiko dan exposure. Rencana audit harus dirancang untuk memasukkan pertimbangan tentang risiko dan exposure organisasi. Practice Advisory 2010 Strip 2 menghubungkan rencana audit dengan risiko dan exposure, menyatakan bahwa rencana strategis organisasi harus mempertimbangkan risiko dan exposure. Yang kedua, strategi penentuan risiko Bell Canada. Setiap operasi yang diaudit dibagi ke dalam subproses, fungsi, atau aktivitas kunci. Bagian-bagian ini membentuk satu sumbu pada matriks risiko. Pada sumbu yang lain, auditor membuat daftar 10 risiko usaha umum perusahaan. Di setiap auditor menggunakan sistem skor sederhana, yaitu 3. Mengindikasikan kemungkinan terjadi yang besar, 2. Mengindikasikan kemungkinan sedang, dan 1. Mengindikasikan kemungkinan kecil. 3. Penentuan risiko berdasarkan studi CUSO. Yang pertama, hal ini berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi operasi entitas, termasuk kinerja dan tujuan profitabilitas dan pengamanan sumber daya terhadap kerugian. Lalu hal ini berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang andal, termasuk pencegahan pelaporan keuangan publik yang mengandung kecurangan. Lalu tujuan-tujuan ini berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku bagi entitas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ani. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu manajemen risiko dan tujuan-tujuan proses manajemen risiko. Menurut Nosworthy, pengertian manajemen risiko adalah usaha mengurangi risiko dalam proses pelaksanaan teknis dan pengambilan keputusan bisnis. Sederhananya, dapat kita simpulkan bahwa manajemen risiko adalah sebuah proses mengawasi, mengelola, dan mengambil keputusan guna menghindari risiko atau kerugian inefisiensi bisnis. Tujuan adanya suatu proses manajemen risiko yaitu yang pertama, melacak sumber-sumber risiko. Poin pertama, tujuan manajemen risiko adalah guna melakukan mitigasi atau pelacakan sumber-sumber yang berpotensi mengancam produktivitas dan keamanan bisnis. Yang kedua, yaitu menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Tujuan manajemen risiko yang berikutnya adalah menyediakan informasi tentang sumber-sumber potensi risiko di perusahaan. Yang ketiga, yaitu
minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Setelah risiko ditemukan dan dianalisa, maka pihak-pihak yang terkait dengan risiko perlu melakukan upaya agar risiko tidak sampai terjadi dan mengancam keberlangsungan bisnis. Yang keempat yaitu memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Yang kelima yaitu menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Tujuan manajemen risiko adalah agar perusahaan bisa berkembang dengan stabil sesuai target bisnisnya. Yang keenam yaitu risiko yang timbul dari strategi dan aktivitas usaha diidentifikasi dan diprioritaskan. Yang ketujuh, manajemen dan dewan komisaris telah menentukan tingkat risiko yang dapat diterima oleh organisasi, termasuk penerimaan risiko yang dirancang untuk mencapai rencana strategis organisasi. Yang kedelapan yaitu aktivitas penghindaran risiko dirancang dan diimplementasikan untuk mengurangi atau justru mengelola risiko pada tingkat yang ditentukan dapat diterima oleh manajemen dan dewan komisaris. Yang kesembilan yaitu aktivitas-aktivitas pengawasan yang berkelanjutan dilaksanakan untuk secara periodik menilai ulang risiko dan efektivitas kontrol untuk mengelola risiko. Dan yang terakhir yaitu Dewan Komisaris dan Manajemen menerima laporan periodik mengenai hasil proses manajemen risiko. Materi yang keempat yaitu metode-metode analitis dan kombinasi dari metode analitis. Yang pertama yaitu pembuatan bagan alir. Pembuatan bagan alir adalah sebuah metode analisis efisiensi dan kontrol operasi. Bagan alir adalah penyajian grafik dua dimensi dari sebuah operasi dalam hal aliran aktivitas melalui proses. Yang kedua yaitu kuesioner kontrol internal. Kuesioner kontrol internal adalah sarana untuk mendapatkan informasi tentang fungsi yang akan disurvei dan segera diaudit. Yang ketiga yaitu analisis matriks. Suatu matriks kontrol merupakan alat untuk membandingkan kontrol dengan risiko guna memastikan bahwa setiap risiko memiliki kontrol yang layak. Yang keempat yaitu metodologi ilustrasif COSO. Perangkat evaluasi ini berisi dua jenis umum perangkat yaitu perangkat komponen dan lembar kerja penentuan risiko dan aktivitas kontrol. Yang pertama yaitu perangkat komponen merujuk pada analisis komponen-komponen sistem kontrol. Komponen-komponen tersebut adalah lingkungan kontrol, penentuan risiko, aktivitas-aktivitas kontrol, informasi dalam komunikasi dan pengawasan. Yang kedua yaitu lembar kerja penilaian risiko dan aktivitas kontrol, digunakan untuk menilai tujuan-tujuan khusus, risiko dan kontrol. Yang kelima yaitu metode CORTE. Metode ini merupakan teknik ini melibatkan perhitungan yang menempatkan nilai uang ke risiko potensial dan estimasi terbuat dari frekuensi yang bersama dengan risiko bisa menciptakan kesulitan. Jika pendekatan ini digunakan, auditor internal harus berupaya mencapai kesepakatan dengan manajemen tentang nilai-nilai yang diberikan dan frekuensi yang diestimasi. Metode pemberian nilai yang lain dan lebih sederhana hanya memasukkan estimasi kerugian bukan risiko keterjadian. Sistem evaluasi risiko untuk mengurangi risiko. Pertimbangan pengungkapan risiko. Risiko operasi, risiko terkait pada produksi, penjualan, dan pengadministrasian. Risiko ini mencakup risiko internal dan eksternal. Risiko estimasi terkait dengan estimasi yang digunakan dalam laporan keuangan dan operasi. Risiko konsentrasi terkait dengan konsentrasi pelanggan, pemasok, lini produk dan pasar. Kebutuhan akan beberapa perangkat, yaitu SAS, pembuatan bagan alir, alat evaluasi COSO, dan yang terakhir analisis matriks. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk waktu dan tempat, saya kembalikan kepada moderator.
Baik, sekian pemaparan materi kelompok kami mengenai risiko kecurangan manajemen. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.